Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah hingga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan belajar tentang materi kurban. Tentu anak-anak mengetahui setiap tahun kita melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban yang pasti kita melakukan penyembelihan terhadap hewan-hewan kurban. Nah, detail bagaimana kurban ini akan kita atau pembahasan kurban ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saat ini, insya Allah ya, di pembelajaran yang kedua atau bagian 2 akan kita jelaskan pada minggu depan. Kita mulai dengan pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban ini berasal dari bahasa Arab qaraba yaqrubu kurbanan, yang artinya adalah dekat atau mendekatkan atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah pengertian kurban. Kita lanjutkan hukum dan dalilnya. Apa hukum dari kurban ini? Yang pertama adalah sunnah muakkad. Ini adalah hukum dasar. Maaf, ini salah tempat ya. Nanti kita jelaskan. Nah, di hukum yang kedua adalah wajib. Wajib ini bisa karena beberapa hal. Yang pertama adalah ini bernazar untuk berkurban. Maka dalam hal ini ketika orang bernazar atau berjanji untuk berkurban, maka hukumnya bagi orang yang berjanji tersebut adalah wajib. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang kurang lebih bermakna sama. Itu adalah dua hal yang menyebabkan hukum kurban menjadi wajib. Dan selanjutnya adalah dalil. Dalil kurban setidaknya ada dua, yaitu pertama surat Al-Kautsar ayat 2. Bunyinya fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, yakni sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyinya adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi tidak melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Ini adalah dalil yang berasal dari hadis riwayat Imam Ahmad. Kita lanjutkan jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama adalah jenis hewannya. Apa saja hewan yang boleh diperbolehkan, yaitu unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Itu adalah jenis hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Yang kedua adalah jenis kelamin hewan. Yang disunahkan adalah jantan atau laki-laki. Yang kedua, jika betina hukumnya adalah boleh. Yang selanjutnya kondisi. Maka kondisi hewan pertama harus sehat. Yang kedua tidak kurus. Yang ketiga tidak cacat atau cedera. Lanjutkan lagi,
umur hewan. Ini ada banyak ketentuan. Yang pertama, domba atau biri-biri berumur 1 tahun, masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya. Ini musinnah atau powel, disebut do'nun. 2. Kambing berumur 2 tahun, masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya. Ini musinnah atau powel yang disebut ma'zun. Yang ketiga, kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih, masuk 3 tahun, disebut bakorun atau jamusun. Dan 4, unta berumur 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6, disebut ibliun. Ini adalah ketentuan tentang umur hewan. Peruntukan hewan yang pertama adalah kambing atau domba, adalah untuk 1 orang, sedangkan unta atau kerbau atau sapi adalah untuk 7 orang. Kita lanjutkan waktu penyembelihan hewan kurban. Tanggal yang pertama adalah tanggalnya. Tanggal berapa saja, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Total adalah ada 4 hari, yaitu 10, 11, 12, dan 13. Yang kedua, waktunya adalah, kalau awal waktu adalah setelah sholat Idul Adha langsung melaksanakan penyembelihan, dan waktu akhir adalah pada akhir hari Tasyrik atau tanggal 13 sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Pastinya adalah mungkin sekitar sebelum maghrib. Oke, kita lanjutkan tempat pelaksanaan kurban. Yang utama adalah dekat lokasi sholat Idul Adha. Kalau di masjid misalnya, maka lokasi yang utama adalah dekat masjid tersebut. Kalau misalnya dilaksanakan di lapangan, ya di sekitar lapangan tersebut. Yang kedua, boleh atau biasa adalah rumah atau musola atau tempat lainnya. Nah, ini besok atau minggu depan kita akan melangkah ke bagian kedua. Jadi untuk video kali ini adalah cukup sampai di sini. Jadi semoga anak-anak bisa memahami tentang materi yang saya jelaskan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.